Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lara Fauzia dengan NIM F521240015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai relasi himpunan, dimana kita diminta untuk membuat relasi dari himpunan mahasiswa dan juga himpunan proyek. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau himpunan mahasiswa itu terdiri dari A, B, dan C, dan himpunan proyek itu terdiri dari P1 dan P2. Yang mana di sini itu ada beberapa ketentuan, yaitu A ini akan mengerjakan P1. Nah, B itu akan mengerjakan P1 dan P2. Sedangkan C itu tidak mengerjakan proyek. Nah, relasi R dari M ke P adalah himpunan pasangan atau mahasiswa proyek. Nah, yang memenuhi ketentuan tersebut adalah R sama dengan A, P1, kemudian B dan P1, serta B dan P2. Yang mana artinya A ini terkait dengan P1, B itu terkait dengan P1, dan B juga terkait dengan P2. C itu tidak muncul karena tidak mengerjakan proyek apapun. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat matriks relasi. Nah, kita akan membuat baris untuk elemen M yang berisi A, B, dan C, dan kolom untuk elemen P1 dan P2. Kita akan masukkan 1 bila pasangan ada dan 0 bila tidak ada. Sini kita bisa lihat kalau misalkan A dan P1 itu bernilai 1, tapi di bagian P2-nya itu 0. Sedangkan B di P1 itu ada, dan di P2 juga ada, dan C untuk P1 dan P2 itu tidak ada, yang mana bernilai 0. Jadi baris 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, baris 3 itu C, kolom 1 itu P1, dan kolom 2 itu P2. Nah, apakah relasi ini refleksif atau simetris atau transif? Nah, sifat refleksif, simetris, transif itu biasanya didefinisikan untuk relasi pada satu himpunan X, di mana relasi R itu merupakan himpunan bagian dari X dan juga X. Nah, di sini relasi R yang merupakan himpunan bagian dari M dan juga P itu menghubungkan dua himpunan berbeda, sehingga banyak sifat itu tidak relevan secara langsung. Namun, jika diminta menjawab, tentu kalau misalkan himpunan tadi itu bersifat refleksif. Kenapa? Untuk setiap X di mana bagian dari M ada X, X merupakan gabungan dari R. Tapi pasangan bentuk X, X itu tidak mungkin karena elemen kedua pasangan harus dari P, bukan dari M. Jadi relasi ini bukan refleksif pada M. Jadi relasi ini bukan refleksif pada M. Terus kalau simetris, tentu saja dia tidak, karena kalau misalkan X, Y-nya itu adalah gabungan dari R, maka Y, X-nya itu juga merupakan himpunan bagian dari R, karena Y dan X akan berpasangan gitu, proyek dan mahasiswa. Dan proyek bukan anggota M, pasangan seperti P1A gitu, tidak ada dalam R, jadi tidak simetris. Lalu kalau transif itu juga tidak relevan, karena transif ini biasanya berarti bila X dan Y itu merupakan anggota dari R dan Y, Z anggota dari R, maka X dengan Z itu merupakan anggota himpunan dari R. Untuk dapat menumpahkan X dan Y dan Z itu kan diperlukan sebuah Y, yang mana Y ini muncul sebagai proyek koordinat kedua dan juga sebagai mahasiswa koordinat ke-1, karena M dan P itu berbeda dan dalam contohnya tidak ada elemen yang berada di kedua himpunan, maka tidak ada kasus untuk menguji transisi, sehingga tidak ada counter example secara formal gitu. Memang sifat transitif ini tidak relevan untuk relasi lintas himpunan. Jika dipaksakan dapat dianggap focusly true, atau tidak ada pasangan yang membatalkan, tapi bukan penggunaan umum. Jadi ringkasnya, relasi ini bukan refleksif
bukan simetris. Sifat relatif tidak berlaku secara umum karena relasi ini menghubungkan dua himpunan berbeda. Seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada, misalkan kita punya penerapan konsep relasi ini ke desain basis data. Relasi antar tabel. Proyek SMA persis seperti relasi many to many atau one to many, tergantung konteks. Untuk kasus ini kita pakai di sini ada tabel mahasiswa, mana dia punya ID, yaitu mahasiswa, ID mahasiswa dan nama. Kemudian untuk tabel proyeknya itu ada ID proyek dan nama proyek. Nah, tabel relasi atau assignment-nya itu ada ID mahasiswa dan ID proyek. Di skema database, assignment adalah junction table yang menyimpan pasangan mahasiswa proyek. Nah, ID mahasiswa dan ID proyek itu adalah foreign key ke tabel mahasiswa dan proyek. Nah, dengan tabel ini itu mudah melakukan query. Siapa yang mengerjakan P1? Select nama from mahasiswa, join assignment, atau proyek apa yang dikerjakan B itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu contoh untuk penerapan konsep relasi ke desain basis data. Relasi antar tabel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.